Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 8 yang beranggotakan saya sendiri Novianti Winarta dengan NIM 19211106 dan teman saya Kevin Teju dengan NIM 19211104. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan mengenai analisis arus kas sebagai pemenuhan mata kuliah analisa laporan keuangan dengan dosen pengampu Ibu Mincen. Analisis arus kas adalah metode untuk memeriksa kondisi keuangan perusahaan. Laporan arus kas ialah mencangkup semua arus kas yang masuk yang diterima oleh perusahaan, termasuk sumber investasi eksternal, serta semua arus kas yang membiayai operasional bisnis dan investasi dalam kuartal tertentu. Analisis laporan arus kas menyajikan informasi mengenai sumber dan penggunaan kas, serta peramalan sumber dan penggunaan kas tersebut di masa yang akan datang. Salah satu analisis kinerja keuangan dengan menggunakan laporan arus kas adalah analisis rasio laporan arus kas. Laporan arus kas membantu kamu untuk mengetahui lebih dalam soal kemampuan perusahaan dalam membayar aspek-aspek operasional seperti membayar kewajiban perusahaan atau membayar gaji karyawan dan membayar dividen. Laba bersih bisa diketahui dari arus kas yang masuk dan keluar. Laporan arus kas. Laporan arus kas terdiri dari 3 aktivitas. Yang pertama adalah operasi, aktivitas penuh terkait dengan laba selain pendapatan dan beban. Aktivitas operasi juga kas yang dihasilkan atau digunakan oleh aktiva lancar dan kewajiban lancar. Yang kedua, investasi merupakan cara untuk memperoleh atau menghentikan aktiva non-kas. Yang ketiga, pendanaan merupakan cara untuk mendistribusikan, menarik, dan mendapatkan dana dari non-current, liabilities, dan equity untuk mendukung aktivitas bisnis. Ini merupakan tabel penerimaan dan pengeluaran kas utama pada laporan arus kas. Yang pertama, aktivitas operasi. Kas diterima dari penjualan barang atau jasa. Kemudian, kas dikeluarkan untuk pembelian persediaan. Yang kedua, kas diterima dari penjualan efek yang diperdagangkan. Kemudian, kas dikeluarkan untuk gaji dan upah. Yang ketiga, kas diterima dari pendapatan bunga. Kemudian, kas dikeluarkan untuk pajak. Yang keempat, kas diterima dari pendapatan dividen. Kemudian, kas dikeluarkan untuk beban bunga. Selanjutnya, kas dikeluarkan untuk beban lainnya. Pada aktivitas operasi, pos yang berhubungan yaitu laporan laba rugi, aset-aset operasi lancar, kewajiban operasi lancar. Yang kedua, investasi. Kas diterima dari penjualan aset-aset tetap, kemudian kas dikeluarkan untuk pembelian aset-aset tetap. Yang kedua, kas diterima dari penjualan segmen bisnis, kemudian kas dikeluarkan untuk pembelian efek yang tidak diperdagangkan. Yang ketiga, kas diterima dari penjualan efek yang tidak diperdagangkan, kemudian kas dikeluarkan untuk memberi pinjaman pihak lain. Yang keempat, kas diterima dari penagihan pokok pinjaman. Pada investasi, pos yang berhubungan yaitu aset-aset tetap, investasi jangka panjang, aset-aset jangka panjang lain. Yang ketiga adalah pendanaan. Yang pertama, kas diterima dari penerbitan saham, kemudian kas dikeluarkan untuk dividen kas. Yang kedua, kas diterima dari pinjaman jangka panjang, kemudian kas dikeluarkan untuk pembayaran pinjaman. Yang ketiga, kas dikeluarkan untuk pembelian kembali saham. Pos yang berhubungan yaitu saham biasa, kewajiban jangka panjang, saham yang diperoleh kembali, kemudian dividen. Berikut ini merupakan contoh soal mengenai laporan arus kas pada PT Alfa. Pendapatan bersih sebesar $40.000 yang merupakan aktivitas operasi. Dividen dibayar sebesar $5.000 yang merupakan aktivitas pendanaan. Bertambahnya piutang sebesar $10.000 yang merupakan aktivitas operasi. Kenaikan utang usaha sebesar $5.000 yang merupakan aktivitas operasi. Pembelian peralatan sebesar $8.000 yang merupakan aktivitas investasi.
beban penyusutan sebesar $4.000 yang merupakan aktivitas operasi. Penerbitan wesel bayar sebesar $20.000 yang merupakan aktivitas pendanaan. Yang di sini diperlukan penyusunan laporan arus kas. Ini merupakan pembahasannya. Pada aktivitas operasi, pendapatan bersih senilai $40.000. Selanjutnya, bertambahnya piutang mengurangi sebesar $10.000 yang merupakan kredit non tunai untuk pendapatan. Lalu bertambah $5.000 yang merupakan kenaikan utang usaha. Kemudian menambahkan lagi $40.000 sebagai biaya depresiasi. Kenaikan utang usaha dan biaya depresiasi merupakan biaya non tunai untuk pengeluaran. Maka arus kas dari operasi tersebut yaitu $75.000. Untuk aktivitas investasi, pembelian peralatan mengurangi sebesar $8.000. Pada aktivitas pendanaan, pembeli hasil dari wesel bayar yaitu menambahkan $20.000. Kemudian dividen yang dibayarkan mengurangi $5.000. Maka arus kas dari pembiayaannya itu $15.000 menambahkan. Jadi totalnya peningkatan uang tunainya sebesar $82.000. Perhitungan aliran kas. Aktiva rumusnya adalah hutang ditambah modal saham. Selanjutnya, tambahan aktiva merupakan tambahan hutang ditambah penambahan modal saham. Tambahan aktiva kas ditambah tambahan aktiva non kas sama dengan tambahan hutang ditambah tambahan modal saham. Kemudian tambahan aktiva kas itu tambahan hutang ditambah tambahan modal saham ditambah tambahan aktiva non kas. Berikut ini merupakan neraca komparatif pada PT Alfa per 31 Desember pada tahun 2008 dan 2009. Untuk kas, terdapat perubahan sebesar $48.000. Untuk piutang, terdapat perubahan sebesar $18.000 dari tahun sebelumnya. Persediaan, perubahan sebesar $12.000 dari tahun sebelumnya. Beban dibayar di muka, terdapat perubahan sebesar $6.000. Untuk aktiva tetap, terdapat perubahan sebesar $180.000. Selanjutnya akumulasi penyusutan, terdapat perubahan sebesar $40.000. Aktiva tetap tak terwujud, perubahannya sebesar $14.000. Untuk utang usaha, terdapat perubahan sebesar $10.000. Untuk beban aktual, terdapat perubahan $8.000. Wesel bayar jangka panjang, terdapat perubahan $60.000. Utang hipotek, perubahan sebesar $300.000. Saham preferen, perubahan sebesar $350.000. Laba ditahan sebesar perubahannya $66.000. Saham biasa tidak terdapat perubahan. Maka untuk tahun 2008 total hutang dan modalnya itu sebesar $884.000. Untuk tahun 2009 $1.058.000. Untuk total aktiva pada tahun 2008 sebesar $884.000. Untuk tahun 2009 $1.058.000 sehingga balance. Keterangan tambahan. Yang pertama, di tahun 2009 perusahaan membeli truk seharga $2.000 di mana $140.000 dibayar tunai dan $60.000 dibayar kredit. Yang kedua, di tahun 2009 sebuah truk dengan harga perolehan sebesar $20.000 dengan nilai buku sebesar $4.000 dijual dengan harga $14.000. Yang ketiga, dividen yang dibayarkan pada tahun 2009 sebesar $102.000. Ini merupakan laporan laba rugi per 31 Desember 2009.
Berikut adalah laporan arus kas per 31 Desember 2009. Arus kas dari aktivitas operasi. Laba bersih $168.000, beban penyusutan dan amortisasi $70.000, keuntungan penjualan aktiva tetap $10.000, kenaikan piutang usaha $18.000, penurunan persediaan $12.000, penurunan beban dibayar di muka $6.000, penurunan utang usaha $10.000, kenaikan beban aktual $8.000. Arus kas bersih dari aktivitas operasi sebesar $226.000. Arus kas dari aktivitas investasi. Pembelian peralatan $140.000, penjualan peralatan $14.000. Arus kas bersih dari aktivitas investasi sebesar $126.000. Arus kas bersih dari aktivitas pendanaan yaitu penurunan hutang hipotek sebesar $150.000, kenaikan saham preferen sebesar $175.000, pembayaran dividen sebesar $102.000. Arus kas bersih dari aktivitas pendanaan sebesar $77.000, kenaikan bersih kas sebesar $48.000, saldo awal kas sebesar $102.000, dan saldo akhir kas sebesar $150.000. Keterangan. Beban penyusutan dan amortisasi merupakan penambah kas karena non-cash charge. Keuntungan penjualan aktiva tetap harus dikurangkan dari laba bersih untuk menghilangkan dari bagian operasional perusahaan. Arus kas dari aktivitas investasi meliputi pembelian dan penjualan aktiva tetap. Berikut adalah aktiva tetap. Dengan demikian, pembayaran tunai hanya sebesar $145. Berikut adalah jurnal penjualan aktiva tetap di cash sebesar $14.000, accumulated depreciation sebesar $16.000, automobile $20.000, gain on sale of plant asset $10.000. Berikut adalah diagram arus kas PT Alfa. Aktivitas pendanaan sebesar $54.000 atau sebesar 13% dari total. Aktivitas operasi sebesar $226.000 atau sebesar 56% dari total. Aktivitas investasi sebesar $126.000 atau sebesar 31% dari total. Sumber kas utama PT Alfa. Arus kas operasi sebesar 52%, penjualan saham preferen sebesar 40%, penjualan aktiva sebesar 3%, dan lain-lain adalah 5%. Penggunaan kas utama PT Alfa. Pembayaran hutang jangka panjang sebesar 39%, aktivitas operasi sebesar 29%, pembelian aktiva tetap sebesar 18%, pembayaran dividen sebesar 13%, dan pembayaran hutang jangka pendek sebesar 1%. Arus kas bebas. Arus kas bersih positif mencerminkan jumlah yang tersedia bagi aktivitas bisnis setelah penyisihan untuk pendanaan dan investasi yang diperlukan untuk mempertahankan kapasitas produksi pada tingkat sekarang. Pertumbuhan dan fleksibilitas keuangan tergantung pada tingkat ketersediaan. Arus kas bebas. Ukuran arus kas bebas adalah sebagai berikut. Arus kas menyediakan petunjuk penting tentang kelayakan pendanaan pengeluaran modal, sumber kas dalam pendanaan ekspansi, ketergantungan pada pendanaan eksternal, kebijakan dividen di masa akan datang, kemampuan untuk memenuhi persyaratan hutang, fleksibilitas keuangan untuk menghadapi kebutuhan dan kesempatan yang tidak diantisipasi, praktik keuangan oleh manajemen, dan kualitas laba rugi. Rasio kecukupan arus kas. Rasio kecukupan arus kas atau cash flow adequacy ratio merupakan ukuran kemampuan perusahaan untuk menghasilkan kas dari operasi yang cukup untuk menutup pengeluaran modal, investasi, dalam pendanaan, dan dividen tunai. Berikut adalah rumusnya, yaitu jumlah kas operasi selama 3 tahun dibagi dengan jumlah pengeluaran modal, penambahan persediaan, dan dividen tunai selama 3 tahun. Rasio lebih besar sama dengan 1, itu menunjukkan bahwa perusahaan dapat menutup kebutuhan kas tanpa perlu mendapatkan pendanaan secara eksternal. Jika rasio lebih kecil daripada 1, maka menunjukkan bahwa sumber kas internal tidak cukup untuk mempertahankan dividen dan tingkat pertumbuhan operasi saat ini. Sekian, mungkin itu saja yang dapat kami jelaskan mengenai analisis arus kas. Terima kasih telah menonton. Kami mau